안녕하세요 여러분, masih bersama saya Makosem di Makoto IPS Topik. Pada video kali ini Makosem akan membahas IPS Topik Reading Uzbekistan 11. Oke, bagi teman-teman yang ingin mencoba mengerjakan terlebih dahulu, silakan melihat di video sebelumnya baru nanti balik lagi ke sini ya 여러분. Karena video ini adalah video pembahasan. Nanti link soal akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas 여러분. 1에서 2번 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut lalu 많은 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah 문장, kalimat, na atau 단어, kata 많은 yang tepat. Jadi kita suruh mencari kalimat atau kata yang tepat. Nih, di sini orangnya sedang ngapain 여러분? Sedang memotong kawat ya. Kawat adalah colsa. Kebetulan opsi 1 sampai 4 colsa semua. Jadi kita harus mencari kata kerja yang tepat. Orangnya ini sedang memotong. Teman-teman sudah tahu ya, memotong adalah 자르다. Jadi caranya langsung dicari memotong di sebelah mana. Oh, memotong di sini 여러분 4번. col사를 자르고 있습니다. sedang memotong kawat. Nih, 알겠어요? nih, 쉽죠? Jadi jangan berlama-lama kalau pas posisi ujian. Kalau udah tahu oh ini memotong, cari 자르다 di mana. Kita cek opsi 1, col사를 운반하고 있습니다. opsi 1, col사를 운반하고 있습니다. 고 있습니다 sedang, 운반하다 memindah, mengangkut, col사 kawat. opsi 2, col사를 도색하고 있습니다. sedang 도색하다 mewarnai atau mengecat, col사 kawat. opsi 3, col사를 끼우고 있습니다. sedang 끼우다 menyisipkan atau menyelipkan, col사 kawat. Nih. Jadi bisa juga memasang seperti itu, tapi memasangnya yang dengan cara menyelipkan ya 여러분. 네, 이번 문제 ada gambar kontainer atau boleh juga truk. Jatuh di opsi 3, 3번입니다. truk. 네, cukup mudah ya. opsi 1 bulldozer itu bulldozer, opsi 2 bus, opsi 3 굴착기, eskavator atau istilah kesehariannya adalah beko. Oke, next. 3번에서 4번. 3번에서 4번 다음 질문에 답하십시오. Silakan jawab pada pertanyaan berikut. Pertanyaannya, dalam 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa 관계 있는 것, hal yang berkaitan, wa dengan, 단어, kata dalam berikut. Kita cari yang berkaitan 여러분. Oke, ada tukso, membaca, naksi, mancing, 등산, mendaki gunung, 여행, wisata. Nih, kata ini terkait dengan D, 2번입니다. opsi 1 교육, pelatihan, opsi 2 취미, hobi, opsi 3 작업, pekerjaan, opsi 4 운동, olahraga. Nih, berkaitan dengan apa 여러분? membaca, mancing, mendaki gunung dan wisata, 취미입니다. hobi. 네, 정답은 2번입니다. Next, 4번 문제. pertanyaannya, 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? Apa bandemal? Lawan kata ya 여러분. Lawan kata dari kata berikut. Nih. Kita cari lawan katanya 여러분. Oke. Nih, bandemal lawan kata. Nih, di sini ada 주리문을 닫다 ya, yang dimasukkan yang di luar kurungnya ini ya. 닫다 menutup, 주리문 pintu keluar masuk. Jadi lawan kata dari menutup itu apa? Membuka. 열다. 2번입니다. opsi 1 켜다, menyalakan. opsi 3 잠그다, mengunci atau menganjingkan. opsi 4 누르다, menekan. Next, 5번에서 8번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah 가장 알맞은 것, hal yang paling tepat. terokal yang akan masuk, 빈칸에 pada bagian kosong. Oke, perhatikan 여러분. 한국 사람들은 orang-orang Korea 여름에 pada musim panas samgyetang을 먹습니다. makan samgyetang.
sup ayam ginseng. Nah, di sini yang dibicarakan adalah 여름에, pada musim panas, 여러분. Nih, jadi kalau musim panas cuacanya gimana kan gitu ya, sebenarnya intinya di situ. Oke, 정답은 3번입니다. 더운데, panas tetapi. Kenapa kita memilih yang 더운데? Karena yang dibicarakan adalah musim panas, 여러분. Kalau musim panas cuacanya bagaimana, 여러분? 더운데, panas. Gitu. Sebenarnya intinya cuma di situ, 여러분. Nih, perhatikan ya. Kalau opsi 1 nanti i상한데 itu artinya aneh. Opsi 3 상쾌하대 itu segar, nyaman. Opsi 4 makta, cerah. Karena yang dibicarakan adalah musim panas, maka ya cuacanya panas. Seperti itu, 여러분. Oke, mari kita bahas, 여러분. 네. 한국 사람들은 orang-orang Korea 여름에 pada musim panas 삼계탕을 먹습니다. Makan samgyetang, sup ayam ginseng. 처음에는 pertama kalinya 날씨가 더운데 cuacanya itu panas tetapi 왜 뜨거운 음식을 먹는지 몰랐지만 saya tidak tahu. Jadi nen지 몰랐다. Saya tidak tahu mengapa 먹다 makan 뜨거운 음식을 makanan yang panas. Saya ulang ya. 처음에는 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식을 먹는지 몰랐지만 pertama kalinya itu saya tidak tahu mengapa cuacanya panas tetapi 뜨거운 음식을 먹는다 tetapi makan makanan yang panas. Tetapi sekarang 알 것 같습니다. Sepertinya saya alda tahu ke iuril, alasannya itu. Gitu ya. Musim panas cuacanya panas tetapi gitu ya. Mengapa makan makanan yang panas? 알겠어요? 네, cuacanya panas. 왜 뜨거운 음식을 먹는지. Tapi kenapa makan makanan yang panas? 알겠어요? 네. opsi 1 이상한데, 이상하다, aneh. 이상한데, aneh tetapi. Opsi 2 상쾌한데. 상쾌한데 itu segar atau nyaman. Maka 상쾌한데 nyaman atau segar tetapi. Opsi 4 맑은데 cerah tetapi. Nih, makta itu cerah. Jadi 맑은데 cerah tetapi. 알겠어요, 여러분? 네. coba kita ulangi lagi ya. 한국 사람들은 orang-orang Korea 여름에 pada musim panas samgyetang을 먹습니다. Makan samgyetang. 처음에는 pertama kalinya 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식을 먹는지 몰랐지만 pertama kalinya saya tidak tahu mengapa cuacanya panas tetapi makan makanan yang panas. 지만 tetapi 지금은 sekarang 그 이유를 알 것 같습니다. Saya sepertinya tahu alasannya itu. Nih, alasannya apa ya, 여러분? Orang-orang Korea di musim panas, cuacanya panas, tapi kenapa makan samgyetang yang panas juga? Nih, alasannya adalah untuk kesehatan ya, 여러분. Jika kita makan samgyetang yang banyak bahan-bahan yang bagus seperti ginseng, bawang putih, bam, itu memang tubuh kita akan menjadi hangat, sehingga tubuh kita tidak lemah, tidak kalah dengan cuaca yang sangat panas. Seperti itu ya. Oke, next. 6번. 지하철 안에서는 di dalam kereta bawah tanah 작은 소리로 말해야 합니다. Kita harus berbicara ro dengan sorry suara 작은 yang kecil. Sebenarnya kata kuncinya hanya satu kata ini ya, 시끄럽게. 시끄럽게 artinya secara berisik atau dengan berisik atau sampai berisik gitu. Nah, kata berisik ini pasangannya dengan 2번입니다. 떠들면. Jika berbicara keras-keras. Nah, jadi 떠들 itu berbicara keras-keras. Maka begini 여러분. 시끄럽게 떠들면. Jika kita berbicara keras-keras sampai berisik gitu ya. 알겠습니까? Nih, coba kita masukkan ke dalam soal. 지하철 안에서는 di dalam kereta bawah tanah 작은 소리로 말해야 합니다. Kita harus berbicara dengan suara yang kecil.
시끄럽게 떠들면, jika kita berbicara keras-keras sampai berisik, 다른 사람에게 피해를 줄 수 있습니다. 릴 수 있습니다. bisa, 주다 memberikan 피해, kerugian atau mengganggu gitu ya. 에게 terhadap 다른 사람, orang lain. 알겠어요, 여러분? 네. Jadi 작은 소리, suara yang kecil. 작다 itu kecil ya. Jadi kita harus berbicara dengan suara yang kecil. Jika kita berbicara keras-keras sampai berisik atau secara berisik, 다른 사람에게 피해를 줄 수 있습니다. 릴 수 있습니다. bisa, 피해를 주다 memberikan kerugian atau mengganggu, 에게 kepada atau terhadap 다른 사람, orang lain. Ini ya kata kuncinya ya, 여러분. Oke, opsi 1 일하면, jika bekerja. Opsi 3 쉬면, jika istirahat. Opsi 4 자면, jika tidur. Nih, jadi di sini juga tadi ada kata harus berbicara dengan suara kecil. Nah, toddle itu artinya berbicara keras-keras ya, 여러분. Nih. Next. 7번. Kita baca dulu sekilas. 작업장 완기용을 늘 뭐뭐뭐뭐 유지하는 것이 좋습니다. 완기도 자주 시키고 작업이 끝나면 바닥도 청소를 해야 합니다. Nah, dari kalimat di nomor 7, teman-teman tahu kata apa? Misalnya, oh 청소하다 nih, Sam, harus bersih-bersih. Nih, bersih-bersih berarti kaitannya dengan yang mana? Sebenarnya udah mengerucut ya. Apakah 불편하게, 복잡하게, 깨끗하게, atau 답답하게? Dengan kata harus bersih-bersih. Nah, di sini juga yang dibicarakan adalah 작업장 환경. 환경 itu artinya lingkungan ya. Jadi 작업장 환경, lingkungan tempat kerja. Nih, lingkungan tempat kerja itu 는 것이 좋습니다. Sebaiknya 유지하다, menjaganya, titik-titik, 늘 selalu. Lingkungan tempat kerjanya 는 것이 좋습니다. Sebaiknya 늘 selalu 유지하다, menjaganya. Apa ya, 여러분? Kalau menjaga tempat kerja itu menjaganya apa? Kalau ada kaitannya dengan bersih-bersih. 깨끗하게 3번입니다. Dengan bersih. Nih, kenapa kita milih lingkungannya dijaga dengan bersih? Karena ada harus membersihkan, 여러분. 알겠습니까? Oke. Mari kita masukkan. 작업장 환경은 lingkungan tempat kerja 늘 깨끗하게 유지하는 것이 좋습니다. Sebaiknya selalu dijaga kebersihannya. 늘 itu selalu, 여러분. 환기도 자주 시키고, 환기 시키다 itu mengganti udara. 자주 sering. 환기도 자주 시키고, sering juga mengganti udaranya. 고 dan 작업이 끝나면, jika selesai pekerjaannya. 바닥도 lantainya juga, jadi badak itu lantai. 바닥도 lantainya juga. 청소를 해야 합니다. Harus dibersihkan. Nih, karena ada kata harus membersihkan, maka lingkungan tempat kerjanya sebaiknya dijaga selalu bersih. Seperti itu ya, 여러분. Nih, opsi 1 불편하게, dengan tidak nyaman. Opsi 2 복잡하게, dengan ruwet atau dengan rumit. Opsi 4 답답하게, dengan sesak, gregetan atau gemas. Jadi misalnya ya, kita pakai baju, pakai dasinya terlalu kencang, maka nanti bisa diartikan dengan sesak atau secara sesak. Sedangkan untuk perasaan, misalnya kita jengkel sama teman, itu gregetan atau gemes. Nih, seperti itu ya, 여러분. Nih, karena ada kata harus membersihkan, maka lingkungan tempat kerjanya sebaiknya menjaganya sampai bersih atau dengan bersih. Sebaiknya menjaga selalu kebersihannya. Nih, next. 8번입니다. 네. 일기예보에서 di perakiraan cuaca. Jadi 일기예보 itu perakiraan cuaca, 여러분. 일기예보에서 dari perakiraan cuaca, 오늘 오전에는 pada pagi hari ini 뭐뭐뭐뭐. 오후에는 pada siang harinya 비가 올 거라고 했습니다.
Real koraku esmnida itu katanya akan. Katanya akan biga oda, turun hujan. Nih, jadi pagi harinya gimana? Siang harinya akan turun hujan. Nih. 출근할 때 ketika berangkat kerja 우산을 가지고 가야 할 것 같습니다. Sepertinya saya harus pergi dengan membawa payung. Nih, kita lihat opsinya ya, 여러분. Di dalam opsi semuanya makta, cerah ya, 여러분. Jadi antara cerah dan turun hujan ini kan hal yang berkebalikan ya, 여러분. Nih, di sini turun hujan, sedangkan di sini semuanya mengatakan bahwa cerah ya, 여러분. Nih, itu berkebalikan antara cerah dan turun hujan. Opsi 1 맑으면 jika cerah. Opsi 2 맑아야 harus cerah. Opsi 3 맑아서 karena cerah. Opsi 4 막다가 cerah lalu tiba-tiba, gitu ya. Jadi antara cerah dan turun hujan ini kan hal yang berkebalikan ya, 여러분. Nih, di sini turun hujan, sedangkan di sini semuanya mengatakan bahwa cerah, 여러분. Nih, itu berkebalikan antara cerah dan turun hujan. Opsi 1 맑으면 jika cerah. Opsi 2 맑아야 harus cerah. Opsi 3 맑아서 karena cerah. Opsi 4 막다가 cerah lalu tiba-tiba, gitu ya. Oke, nah di sini saya mau menerangkan dulu mengenai penggunaan aoeso. Nih, aoeso itu dipakai yang pertama melekat di kata kerja kata sifat, itu menunjukkan kalimat yang sebab dan akibat ya. Jadi penghubung antar kalimat sebab akibat punya arti karena. Jadi ketika dia punya arti karena, dia bisa melekat di kata kerja maupun kata sifat. Misal, pika kopaso karena perut lapar, hakyoe mot kayo. Saya tidak bisa pergi ke sekolah. Pika maniwaso karena banyak turun hujan, cibeman isosoyo. Saya hanya berada di rumah. Fungsi yang kedua itu hanya spesial melekat di kata kerja yang artinya lalu. Nah, ini menggambarkan dua kalimat yang berurutan dan berkaitan erat. Melekatnya di kata kerja saja ya, 여러분. Contoh, uce kuke kaso, pergi ke kantor pos lalu, 편지를 보내요, mengirim surat. Jadi kitanya itu pergi kantor pos lalu ya di sana ngirim suratnya, berkaitan erat ya, 여러분. Nih, jadi terjadinya kalimat kedua itu juga ada kalimat pertama. Kemudian yang kedua adalah 치마를 사서 가족에게 보냈어요. Saya telah membeli rok lalu telah saya kirim ke keluarga saya. Jadi ya rok yang dibeli itu yang dikirim ke keluarganya, berkaitan erat ya, 여러분. Telah membeli baju lalu telah saya kirim. Kemudian tadi saya pergi kantor pos lalu di sana saya akan mengirim surat. Jadi berkaitan erat, nyambung gitu ya, 여러분. Agus menikah. Nih, jadi yang artinya lalu itu harus melekat di kata kerja. Sedangkan di soal ini tadi adalah makta cerah. Jadi kita nggak boleh menggunakan malgaso, kemudian biga wayu. Cerah lalu turun hujan. Nggak bisa ya, 여러분. Karena rumus aso yang artinya lalu tidak bisa melekat di kata sifat. Bisanya hanya di kata kerja saja. Oke, kemudian berikutnya akan saya terangkan mengenai daga, ya, 여러분. Jadi antara cerah dan turun hujan ini kan hal yang berkebalikan ya, 여러분. Nih, di sini turun hujan, sedangkan di sini semuanya mengatakan bahwa cerah ya, 여러분. Nih, itu berkebalikan antara cerah dan turun hujan. Opsi 1 맑으면 jika cerah. Opsi 2 맑아야 harus cerah. Opsi 3 맑아서 karena cerah. Opsi 4 막다가 cerah lalu tiba-tiba, gitu ya. Itu daga. Nah, 정답은 4번입니다. 막다가. Jadi begini, 여러분. 일기예보에서 dari perakiraan cuaca, 오늘 오전에는 pada pagi hari ini 막다가 katanya cerah, tetapi gitu ya, tetapi lalu tiba-tiba 오후에는 pada siang harinya 비가 올 거라고 했습니다. Katanya akan turun hujan. Hal yang berkebalikan, nah daga salah satunya adalah daga. Jadi habis begini lalu tiba-tiba gitu ya. Pagi harinya itu cerah, tetapi gitu ya, tetapi lalu tiba-tiba sore harinya katanya akan turun hujan.
Hal yang berkebalikan antara kata cerah dengan turun hujan 여러분. Seperti itu, berkebalikan. Daga fungsinya adalah daga itu dipakai ketika menerangkan situasi yang seperti ini 여러분. Coba diperhatikan. 어떤 행동이나 상황이 멈춰지고 다른 행동이나 상태로 바뀜. 어떤 행동, suatu tindakan, ina atau 상황, kondisi, 멈춰지고, menjadi terhenti atau menjadi berhenti, go, lalu, da른 행동이나 상태로 바뀜. 바꾸it itu berubah atau berganti. Berganti dengan tindakan atau kondisi yang berbeda. Contohnya, rumus ini menempel pada kata kerja atau kata sifat. Jadi bagaimana fungsinya? Suatu tindakan atau suatu kondisi akan terhenti dan kemudian akan berganti dengan kondisi atau tindakan yang lain, 여러분. Contohnya begini. 먹다가 친구가 왔어요. Mokta itu makan, daga di sini maksudnya pas atau di tengah-tengah. Jadi tiba-tiba terus nanti makan kita itu belum selesai terhenti 여러분. Jadi gini 여러분. 먹다가 친구가 왔어요. Pas saya makan, teman saya datang. Nah, kalau pakai daga ini berarti pas di tengah-tengah kita makan belum selesai, terus kita berhenti makan dikarenakan temannya datang 여러분. Jadinya gitu. 먹다가 친구가 왔어요. Pas di tengah-tengah saya makan, teman saya datang dan kita berhenti makannya 여러분. Itu mengandung situasi yang seperti itu daga. Jadi di tengah-tengah situasi pertama atau keadaan yang pertama atau tindakan yang pertama. Jadi untuk tindakan atau situasi yang pertama itu intinya belum selesai lalu terhenti, kemudian ada tindakan lain atau ada situasi lain. Contoh di sini 먹다가 친구가 왔어요. Pas di tengah-tengah saya makan, teman saya datang. Berarti makannya belum selesai lalu terhenti, 여러분. Berikutnya lagi, 일하다가 손을 다쳤어요. Pas saya bekerja atau di tengah-tengah saya bekerja, tangan saya terluka. Jadi kita bekerjanya belum selesai terus terhenti dikarenakan tangannya terluka. Tapi diartikannya pas atau ketika gitu ya di sini. Pas saya bekerja atau ketika saya bekerja, tangan saya terluka. Tetapi di sini menggambarkan terus bekerjanya ini menjadi terhenti 여러분. Gitu, karena tangannya terluka. Di sini juga makannya jadi terhenti karena temannya datang gitu. Tapi cukup diartikan ya, pas tengah-tengah saya makan, teman saya datang. Ya otomatis kita terus menghentikan makan kita kan, gitu 여러분. Kemudian situasi yang kemudian berikutnya untuk yang kata sifat yang situasi 여러분. perhatikan. 아침에는 날씨가 춥다가 오후에는 비가 왔어요. Pada pagi hari cuacanya itu bagus, tetapi tiba-tiba lalu di siang harinya turun hujan. Jadi gitu 여러분, lebih ke ini kalau ini. Tetapi tiba-tiba lalu, kayak gitu untuk yang kata sifat ya. Jadi gini ya, pada pagi harinya cuacanya bagus gitu. Daga, tetapi lalu tiba-tiba gitu ya. Pada siang harinya turun hujan. Ini perubahan 상태로 pada situasi kalau ini. Sedangkan kalau yang 먹다가 친구가 왔어요, 일하다가 손을 다쳤어요, ini perubahan untuk 행동, tindakan 여러분. Tengah-tengah makan, terhenti, datang. Perubahannya ngapain sih? Ya otomatis menemui temannya yang datang itu gitu. 일하다가 손을 다쳤어요. Pas tengah-tengah bekerja, belum selesai, tangannya terluka. Kan terus terhenti kan kerjanya. Kayak gitu. Itu fungsi daga 여러분. Maka untuk yang nomor 2 tadi kan gitu ya. Jawabannya adalah sabon. Pagi harinya cerah tetapi lalu tiba-tiba siang harinya turun hujan. Jadi itu 2 fungsi daga. Untuk tindakan yang terhenti, di tengah-tengahnya terhenti terus muncul tindakan lain, atau untuk situasi juga bisa. Situasi pertama lalu tiba-tiba berubah ke situasi kedua. Habis cerah tiba-tiba hujan. 알겠습니까, 여러분? Untuk tindakan ini pasti tindakan pertamanya itu belum selesai terus terhenti ya, 여러분. Makannya belum selesai, pas makan teman saya datang. Pas saya bekerja saya terluka, terus terhenti kan otomatis. Begitu memang. Next.
9번, 12번 직장인들의 취미 활동에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa 많은 것 yang benar. 설명으로 dengan penjelasan etehan tentang 활동, tindakan, 취미, hobi 직장인들의 dari para karyawan. 네, kita cek opsi 1. 운동하는 직장인들이 두 번째로 많습니다. 직장인들이 직장인 itu karyawan, 직장인들이 para karyawan. 운동하는 yang berolahraga 두 번째로 많습니다. 두 번째로 많습니다. Itu artinya terbanyak 두 번째로 kedua. Mana yang undang 여러분? 네, undang di sini. Terbanyak kedua, oh 아니에요. Dia nggak terbanyak kedua ya. Yang terbanyak kedua harusnya yang 등산과 여행. Maka opsi 1 틀렸어요. opsi 2, 등산과 여행을 하는 직장인들이 para karyawan yang berwisata dan mendaki gunung 가장 많습니다. 가장 많습니다. paling banyak. Apakah paling banyak 여러분 untuk yang mendaki gunung sama yang berwisata? Nih, mendaki gunung sama berwisata di sini ya. Oh, tidak paling banyak ya. Nih. Kemudian opsi 3, 책을 읽는 직장인들이 para karyawan yang membaca buku 가장 적습니다. Apa sih artinya 가장 적습니다? 가장 itu paling, 적습니다 sedikit. Paling sedikit nggak yang membaca buku 여러분? 네, 독서 ini artinya membaca buku 여러분. 맞아요. 그럼 정답은 3번입니다. 네, paling sedikit ya, 가장 적습니다. paling sedikit. 독서 artinya membaca. 네. opsi 4, 텔레비전을 보는 직장인들이 para karyawan yang menonton televisi ban i상입니다. ban i상입니다. ban itu separuh, isang lebih dari. Jadi atau ke atas gitu. ban i상입니다. lebih dari separuh. Isang itu ke atas gitu, tapi sebenarnya bannya itu ngikut ban isang, separuh ke atas. Menonton TV, oh tidak separuh ke atas ya, karena di sini hanya 36%. Maka 정답은 3번입니다. 네. Untuk 독서, membaca buku 가장 적습니다. paling sedikit. Next, 10번 문제입니다. 10번 다음 약 봉투에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa 많은 것 hal yang benar? 설명으로 dengan penjelasan etehan tentang 봉투, bungkus, 약, obat dalam berikut. Kita cari yang benar 여러분. opsi 1 haru에 dalam sehari 2번씩 먹습니다. minum obatnya sik per 2번 2 kali. Nah, di sini mengatakan haru dalam sehari 2번씩 per 2 kali. Haru itu sehari ya, teman-teman tahu. Nah, maka kata sehari di dalam bungkus obatnya di mana ya, Robun? Nih. Di sini haru itu sama dengan iril 1 hari, samhwe 3 kali. Jadi hwe sama bon itu artinya sama ya, Robun. Cuman kalau bon di sini menggunakan angka asli Korea, sedangkan hwe menggunakan angka Sino Korea. Maka harusnya sepon ya, harusnya 3 kali 여러분. Sedangkan di sini 2 kali 틀렸어요. 네. Ingat-ingat ya, haru itu sehari sama dengan iril, 2번 2 kali. Bon sama dengan hwe, cuman hwe pakai angka sino, bon angka asli. Maka harusnya sepon. 네. opsi 2, 사흘 동안 약을 먹습니다. minum obat 동안 selama 사흘. Sahel artinya 3 hari 여러분. 네, sahel artinya 3 hari. Nih, saya membahas juga dari konten membahas tentang haru 1 hari gitu ya 여러분. Kemudian ada itel 2 hari, sahel 3 hari, nahel 4 hari. Nanti silakan dilihat. Nah, 3 hari. Yang menunjukkan hari di mana 여러분? 여기에서 이 1분 2 hari. Maka harusnya 2 hari 여러분, bukan 3 hari. Jadi opsi 2 juga salah. 네. berikutnya opsi 3. 식사 전에 물약을 먹습니다. minum obat cairnya 전에 sebelum siksa makan. Obat cair di mana 여러분? Di sini.
식전에, sebelum makan. 맞아요. 네. 식사 전에 itu bisa disingkat 식전. Maka 정답은 4번입니다. 네. Perhatikan 여러분. Nah, di sini itu ada kata apa sih? Bokyong. Bokyong artinya minum obat. Jadi, minum obat cairnya 식전, sebelum makan. Opsi 4 kenapa salah? 두 포씩 먹는 약입니다. Adalah obat 먹는 yang dimakan 두 포씩. Sik itu per dupo, 2 bungkus atau bisa diartikan 2 tablet. Bungkus yang kecil itu ya 여러분, bukan bungkus kantong dari apotek yang banyak isinya itu bukan, tapi per obatnya itu loh di sini. Nih, di sini 두 포씩 per 2 bungkus atau per 2 tablet. Sedangkan untuk aturan minum di sini 여러분, 한 포씩 복용, diminum per 1 tablet. Maka karena di sini mengatakan per 2 tablet, 틀렸어요. 알겠습니까, 여러분? 네. Nah, ini 귀하, ini kepada yang terhormat. Iminu. Jadi yang membeli obat orangnya namanya Iminu. Ini umurnya dia. Jadi C itu juga satuan umur. Dia 6, laki-laki. Nah, 1 hari 3 kali diminum, habis dalam 2 hari. Nih. Sini hu itu setelah, John sebelum. Jadi diminum per 1 tablet setelah 30 menit sehabis makan. Obat cairnya diminum sebelum makan. Di sini adalah tanggal pembelian obat. Di sini nama apoteknya Tenten Yakuk. Tanya yang ditanyakan Yakuk Irmi Moeo. Misalnya nama apoteknya ini apa? Ya berarti Tenten Yakuk. Gitu ya 여러분. Nih. Kalau yang ditanyakan 누가 약을 샀습니까? Siapa yang telah membeli obat? 이민우입니다. Gitu ya 여러분. 네. Next. 11번. 이 병원이 문을 여는 시간은 언제입니까? 언제, kapan. 시간, jam. 문을 여는, membuka pintu. Ini dari kata 열다, realnya hilang. Jam membuka pintu itu sama dengan jam buka. Kapan jam buka rumah sakit ini? Kebetulan yang ada opsi jam hanya satu, yaitu di opsi 3 여러분. 오전 9시입니다. jam 9 pagi. 오전 9시입니다. jam 9 pagi. 맞아요. 네, sesuai di sini ya. 치료 시간. Jam pemeriksaan medisnya 오전 9시, dari jam 9 pagi. Nih, tetapi karena yang muncul jam itu hanya satu, ya udah itu jawabannya, karena opsi lain tidak berupa jam 여러분. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah 시간, jamnya. Opsi 1 itu Gyeonggi-do Bujeon입니다. Bujeon nama daerah di Korea, Gyeonggi-do, do ini provinsi. Maka Gyeonggi-do Bujeon yang ada di Gyeonggi-do. Kalau ini yang ditanyakan apa 여러분? Alamatnya. Alamat bahasa Koreanya apa 여러분? 주소. Jadi alamat rumah sakitnya di mana misalnya. Nah, sedangkan untuk opsi 2 Kim Hae-young, ini nama orang ya 여러분. Nih, nama orang itu apa 여러분? Bisa 이름, bisa juga apa 여러분? 성함, tergantung ya. Kalau 이름 ini bentuk biasa, 보통 말. Kalau 성함 itu bentuk sopan. 성함이 뭐예요? misalnya. Opsi 4 치과입니다. 치과 artinya poliklinik gigi. 네. 알겠어요, 여러분. 네. Next. 12번. 이 표지는 무슨 뜻입니까? Tanda ini artinya apa? Nih. Jika ada tulisan di dalam tanda, tolong diperhatikan. Ini kata kuncinya 여러분. Ada tulisan 과속 금지. 금지 itu dilarang, 과속 mengebut. Nih. Karena dilarang mengebut, kaitannya dengan apa 여러분? Dari satuan-satuan yang muncul itu, teman-teman sudah langsung bisa menentukan sebenarnya yang mana jawabannya. Opsi 1, C ini satuan umur. Opsi 2, 명, satuan jumlah orang. Opsi 3, kilogram, satuan berat. Kilometer. Nih, ini bisa satuan untuk kecepatan berapa kilometer per jam gitu kan. Maka 정답은 4번입니다, 여러분. Ada kaitannya dengan nomor 4 dilarang mengebut karena tidak ada kaitannya dengan umur, jumlah orang maupun berat. Coba kita artikan untuk opsi 4. 60km 이상으로 달리면 안 됩니다. 면 안 됩니다. Tidak boleh. 달리다 itu berlari, maksudnya di sini melaju.
60km 이상으로 dengan kecepatan 60 km ke atas. Isang itu ke atas. Otomatis 60 km per jam ya. 60 km per jam ke atas. 정답은 4번. Kalau opsi 1, 60세 이상은 untuk umur 60 ke atas 사용하면 안 됩니다. Tidak boleh menggunakan. opsi 2, 60명 이상 안에 들어가면 안 됩니다. Untuk 60 orang ke atas tidak boleh masuk ke dalam. Jadi tidak boleh masuk ke dalam untuk jumlah 60 orang ke atas. opsi 3, 60kg 이상 짐을 실으면 안 됩니다. 면 안 됩니다. Tidak boleh. sil dari kata shita. sil dari kata shita memuat jim barang. 60kg 이상 60kg ke atas. 아니에요. 정답은 4번입니다. 13번, 14번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan mengisi pada bagian kosong. 13번. 제주도는 pulau Jeju 한국의 대표적인 관광지입니다. 입니다. adalah 관광지, tempat wisata 대표적인 yang mewakili atau khasnya Hanguk, Korea. 대표적인 boleh diartikan yang mewakili, boleh juga khas. Jadi, Pulau Jeju adalah tempat wisata yang mewakili Korea atau tempat wisata khasnya Korea. 한국 사람들뿐만 아니라, 네, 뿐만 아니라 itu artinya bukan hanya, 여러분. Bukan hanya orang-orang Korea, tetapi 외국 사람들도 orang-orang asing juga 많이 뭐뭐뭐뭐 곳으로 인기가 많습니다. 인기가 많습니다 artinya terkenal atau populer, sangat terkenal, sangat populer. 곳으로 sebagai tempat titik-titik. Urutan mengartikannya dari mana 여러분? Urutan mengartikannya untuk kalimat kedua ini dari belakang 여러분. Jadi begini. Sangat populer sebagai tempat yang sering titik-titik juga orang-orang dari luar negeri, bukan hanya orang-orang Korea. Nih, di sini yang penting adalah hanya di kalimat kedua. Nih. Opsinya dulu, opsi 1 찾아서. 찾다 selain artinya mencari bisa juga mengunjungi. Maka 찾아서 karena mengunjungi atau mengunjungi lalu. Karena kan aso bisa karena bisa lalu ya. Opsi 3 출국하는. 는 itu yang untuk masa sekarang, maka bisa cukup diartikan yang. 출국하다 keluar dari suatu negara. Opsi 3 출국해서 keluar dari suatu negara lalu atau karena keluar dari suatu negara. 어디서 karena atau lalu. 찾는 yang mengunjungi. 네, yang mana 여러분 jawabannya? 4번입니다. coba ya kita artikan. 한국 사람들뿐만 아니라 외국인들도 많이 찾는 곳으로 인기가 많습니다. terkenal sebagai tempat yang banyak dikunjungi juga oleh orang-orang asing, bukan hanya orang-orang Korea. Jadi 뿐만 아니라 itu bukan hanya. 알겠어요? 네, boleh juga dari sini. Bukan hanya orang-orang Korea, tetapi sangat populer. 인기 itu popularitas, maka 인기가 많다 sangat populer. Sangat populer juga sebagai tempat yang banyak dikunjungi juga oleh orang-orang asing. Jadi sangat populer sebagai tempat yang banyak dikunjungi juga oleh orang-orang asing. 알겠어요, 여러분? 네, next 14번. 일반적으로 pada umumnya 계약서에 쓰여 있는 근무 시간에만 일을 하면 됩니다. Jadi mengartikannya dari sini pada umumnya, kemudian dari belakang. 면 됩니다. cukup. 일을 하다, bekerja, man, hanya. 시간에, pada jam, 근무, kerja. 는, yang, 쓰여 있다, tertulis, 계약서에, di surat kontrak. Saya ulang ya. Pada umumnya itu, kita cukup bekerja hanya di jam kerja yang tertulis di surat kontrak. 그런데, akan tetapi, 일이 titik-titik pekerjaannya 연장 근무나 유일 근무를 할 수도 있습니다. 네.
Di sini penting Yorobun kalimat kedua ini. Akan tetapi titik-titik pekerjaan dari belakang Yorobun real sudo 있습니다. Bisa juga 근무를 하다 bekerja yuil di hari libur. Na atau 근무 kerja 연장 perpanjangan atau overtime. Nah, kita itu akan ada kerja overtime sama kerja lembur di hari libur ketika apa ya Robun? Ketika pekerjaannya manta banyak. Iri manel tenen ketika pekerjaannya banyak. Nih, jadi nanti artinya begini ya Robun. Keronde akan tetapi iri manel tenen pada saat banyak pekerjaan bisa juga kerja overtime ataupun kerja di hari libur. Oke, kita ulang ya Robun. 일반적으로 계약서에 쓰여 있는 근무 시간에만 일을 하면 됩니다. Pada umumnya atau biasanya, kita itu cukup bekerja hanya pada jam kerja yang tertulis di surat kontrak. Pada umumnya ya, akan tetapi, iri manel tenen ketika banyak pekerjaan, 연장 근무나 유일 근무를 할 수도 있습니다. Bisa juga kita bekerja overtime atau kerja di hari libur. Apa kalau kita lembur ya saat banyak pekerjaan? Manel tenen. Opsi 1 쉽지만 mudah tetapi. Opsi 3 많지만 banyak tetapi. Opsi 4 쉬울 때는 pada saat mudah. Dari kata 쉽다 ya 여러분. Next 15번, 16번. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Bacalah tulisan berikut lalu 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah 글인지, tulisannya 에 대한 tentang muot, apa. Nih, kita hanya disuruh mencari 무엇에 대한 글인지, tulisannya tentang apa. Atau bacaannya tentang apa. Nah, opsinya dulu ya Robun. 농사 비료 구입. 구입 itu pembelian, 비료 pupuk 농사 pertanian. Opsi 2, 작물 curah 시기. 시기 itu periode atau masa, curah pendistribusian atau pengeluaran 작물, produk pertanian. Opsi 3, 사료 선택 방법. 방법 itu cara, 선택 memilih, 사료 pakan. Opsi 4, 축사 위생 관리. Kuali penanganan, pengelolaan, 위생 kebersihan, 축사 kandang. Nih, sekilas bisa kita lihat ya Robun. Di sini membicarakan tentang apa ya Robun? Berkali-kali ada kata apa ya Robun? Nih, ada kata 축사. Kemudian di mana lagi ada kata 축사 ya Robun? 축사. Nih, poin-poin yang dibicarakan adalah 축사, kandang. Kemudian ada kata apa lagi Robun? 청소하다, membersihkan. Ada lagi 깨끗하게 해야 합니다. Kira-kira dari kata membersihkan ada kaitannya dengan apa ya Robun? 위생, kebersihan. 정답은 4번입니다. Nih, kenapa milih 4번? Ada 축사, ada 깨끗하게 해야 합니다. Ada 청소를 해야 하고, membersihkan dengan bersih. 분유도 자주 치워서, membereskan juga kotorannya sering. Gitu ya, ciuda itu membereskan, sering membereskan kotoran. Bersih-bersih kandang. Salah lagi. Nih, berarti kaitannya dengan 4번입니다. 축사 위생 관리. Nih, mengurus atau mengelola 위생 kebersihan 축사 kandang, 여러분. Karena dari kata 깨끗하게 해야 하다, 청소를 해야 하다, 분유 자주 치우다, nggak ada kaitannya dengan membeli pupuk. Masa pendistribusian produk pertanian. Cara memilih pakan. 아니에요. Karena ada 깨끗하게 해야, 청소하다, 분유 치우다. Itu jelas tentang 위생, kebersihan. Oke, mari kita artikan secara total, 여러분. 여름이 되면, jika sudah musim panas, itu rumus menjadi. Menjadi boleh diartikan sudah ya kalau untuk waktu. Ketika kita mengatakan anak saya tahun ini menjadi 3 tahun, sama dengan anak saya tahun ini sudah 3 tahun.
Jadi rumus menjadi ketika melekat pada waktu boleh diartikan sudah atau telah. 여름이 되면 jika telah musim panas, 축사에 di kandang 신경 쓸 일이 더 많아집니다. 많다 itu banyak, 많아지다 artinya menjadi banyak. Menjadi banyak itu lebih. Jadi menjadi lebih banyak pekerjaan. 신경 쓸, real di bawah ini yang akan. 신경 쓰다 itu memperhatikan atau diperhatikan. Maka artinya menjadi bagaimana 여러분? 여름이 되면 jika sudah musim panas, 축사에 di kandang 신경 쓸 일이 더 많아집니다. Menjadi lebih banyak hal atau pekerjaan 신경 쓸 yang akan kita perhatikan. 아침 저녁으로 pagi dan sore harinya 축사 청소도 해야 하고 harus membersihkan juga kandang dan 분뇨도 kotoran juga 자주 지워서 sering-sering kita bereskan juga. Jadi ciuda membereskan. So kemudian 축사를 깨끗하게 해야 합니다. Kita harus intinya membersihkan kandangnya secara bersih. 네. 그래야 harus seperti itu, maka gitu ya. 그래야 itu harus seperti itu. Harus seperti itu, maka 소들이 사피-사피냐 건강하게 여름을 보낼 수 있습니다. 릴 수 있습니다. bisa 보내다 melewatkan waktu. 여름을 musim panas 건강하게 dengan sehat. 네, gitu ya 여러분. Berarti tentang apa? 위생, kebersihan, 관리, pengelolaan. Sekali lagi ada kata kuncinya tadi, 청소하다 harus bersih-bersih, 깨끗하게 membersihkan kotoran, tidak ada kaitannya dengan yang ini tadi. Sebenarnya gampang kok 여러분. Nih, biasanya kalau IPS topik itu opsi lain tuh nggak mirip gitu, nggak bikin bingung. Jadi kalau kita tahu kosakata, ya insya Allah bisa. Oke, next 16번. Nah, di sini juga ada kata kunci 여러분. 저는 7월 17일에 태어났습니다. 태어나다 dua kali ya, 태어나다 diulang dua kali. 태어났습니다. 네, 태어났습니다. 태어나다 artinya lahir 여러분. 네. Karena 태어나다 ini artinya lahir, maka ada kaitannya dengan di antara empat opsi yang mana? 생일입니다. Ulang tahun. Mudah bukan? Nih. Kalau opsi 1 월급, gaji bulanan. Opsi 3 직장, tempat kerja. Opsi 4 휴가, liburan atau cuti. Ini karena ada kata 태어나다 dua kali. Oh, 3 kali 여러분. 여기서도 있습니다. 네. 태어나다 itu artinya lahir ya 여러분. Maka ya kaitannya dengan ulang tahun. Mari kita coba artikan. 저는 7월 17일에 태어났습니다. Saya telah lahir pada tanggal 17 bulan 7. 우리 회사에 다니는 모니카 씨도 saudara Monica yang bekerja di perusahaan kami juga 7월 17일에 태어났습니다. Telah lahir pada tanggal 17 bulan 7. 우리는 kami 태어난 날이 같습니다. Hari lahirnya 같습니다. sama. 네, 태어난 날 hari lahir. 같습니다. sama. Karena membicarakan tentang lahir, maka 생일입니다. Next, 17번, 18번. 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut lalu 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Kalau kita suruh mencari yang sama, kita langsung ke opsi 여러분. opsi 1. 한국에서 신발을 벗고 들어가는 식당이 없습니다. Di Korea, 없습니다. Tidak ada. 식당, kantin. 들어가는 yang jika kita masuk. 벗고 dengan melepas 신발, sepatu. Tidak ada ya 여러분. Nah ini yang bikin salah 여러분. Mari kita lihat ini ada di mana kalimat terakhir. 한국에는 di Korea 신발을 벗고 들어가 바닥에 앉아서 음식을 먹는 식당도 많습니다. Di Korea banyak. Nah, di sini ada kata banyak, 여러분. Di Korea banyak juga restoran yang kita makan makanan di sana itu
dengan duduk di lantai setelah kita masuknya dengan melepas sepatu. Nah, di sini mengatakan banyak, di sini mengatakan tidak ada. Maka opsi 1 틀렸어요. opsi 2, 한국에서는 di Korea 바닥에 앉아서 밥을 먹기도 합니다. Nah, 기도합니다 ini artinya sering juga, 여러분. 네, maka artinya bagaimana jika 기도합니다 artinya sering juga? Di Korea sering juga makan nasi dengan duduk di lantai. Masalah makan duduk di lantai dapatnya di mana? 여기서 집에서 바닥에 앉아 밥을 먹거나 바닥에서 잠을 자는 사람들이 많습니다. Banyak orang-orang yang 잠을 자다, tidur, 바닥에서 di lantai, 거나 atau 먹다, makan, 밥을, nasi, 앉아 dengan duduk, 바닥에 di lantai, 집에서, dalam rumah. Nih, berarti 맞아요 ya bahwa di Korea sering juga makan nasi dengan duduk di lantai. Dapatnya di mana 여러분? 바닥에서 앉아 밥을 먹다. 많습니다. Maka 정답은 2번입니다. Langsung ketemukan. Cepat ya. Kalau pas ujian ya udah 여러분. Lagian teman-teman sudah hafal materi budaya ini, tidak perlu baca teksnya juga, cukup dibaca opsinya, teman-teman sudah tahu karena ini termasuk materi budaya yang ada di textbook kita kan nih. Kita cek opsi 3 kenapa salah. 한국인들은 orang-orang Korea 집에서 di rumah 대부분 sebagian besar atau pada umumnya 신발을 신고 있습니다. posisinya mereka itu memakai sepatu. 아니에요. Yang bikin salah yang mana? Memakai sepatu. Harusnya melepas sepatu kan? Teman-teman udah hafal ya? Nih, bisa kita lihat kok. Di mana 여러분? Nih, di sini. 그래서 maka 한국 사람들은 orang-orang Korea 신발을 벗고 집에 들어갑니다. Maka orang-orang Korea itu masuk ke dalam rumah dengan melepas sepatu. Nih, harusnya melepas 여러분. Sedangkan di sini malah memakai. Nih, berkebalikan kan? 알겠습니까, 여러분? nih. Opsi 4, kenapa salah? 한국인들은 orang-orang Korea badak 앉아 생활하는 문화가 어색합니다. Nah, teman-teman harus tahu kata 어색합니다 di sini, 여러분. 어색합니다 itu artinya aneh atau canggung. Jadi, coba diingat-ingat ya, 어색합니다, aneh atau canggung. Jadi, arti opsi nomor 4, orang-orang Korea ini merasa aneh atau merasa canggung atau tidak terbiasa gitu pada budaya menjalani kehidupan sehari-hari dengan duduk di lantai. Nah, sedangkan ini adanya di kalimat pertama mengatakan bahwa ini ya, orang-orang Korea itu 익숙합니다, terbiasa. Orang-orang Korea terbiasa pada budaya menjalani kehidupan sehari-harinya di lantai. Di sini mengatakan apa ya, pun terbiasa, sedangkan di opsi mengatakan 어색합니다. Berkebalikan ya antara 익숙하다 itu terbiasa, 어색합니다 canggung, tidak terbiasa atau merasa aneh. Oke, 정답은 2번입니다. Oke, next 18번. 18번 kita masih mencari cotton coat, maka kita langsung ke opsi lagi 여러분. opsi 1, 돌잔치에 모인 사람은 orang yang berkumpul di 돌잔치 pesta ulta pertama 서로 식사 대접을 합니다. 대접하다 dia menjamu. Jadi menjamu makanan, 서로 artinya satu sama lain atau saling. Jadi artinya bagaimana 여러분? Orang yang berkumpul di acara 돌잔치, pesta ulta pertama, saling menjamu makanan. Saling menjamu makanan itu berarti orang-orang yang ke situ membawa makanan masing-masing 여러분. Teman-teman sudah tahu ya, ini 틀렸어요, salah. Yang menjamu makanan kira-kira siapa 여러분? Yang punya rumah ya kan? 네, dapatnya di mana? 여기에서 아기의 부모는 orang tuanya si bayi 친척들과 친구들을 초대해서 mengundang para kerabat dan teman-temannya lalu 식사를 대접합니다.
대접합니다. menjamu siksa makan. Berarti siapa tadi yang menjamu makan 여러분? 아기의 부모는 orang tuanya si bayi. Maka opsi 1 mengatakan saling menjamu makanan 틀렸어요. 네. Oke, jadi intinya kalau saling menjamu makanan itu berarti tamu-tamunya juga bawa makanan. Salah ya. Opsi 2, 아기가 태어난 후, 니은 후 itu setelah. Setelah lahirnya bayi, 100일 지나면, 면 itu jika, 지나다 lewat. Jika telah lewat 100일, 100 hari, 돌잔치를 합니다. mengadakan 돌잔치. Nah, 돌잔치 ini kan artinya pesta ultah pertama ya, 여러분. Maka kalau setelah lewat 100일, 100 hari setelah kelahiran bayi, 틀렸어요. Karena 1 tahun itu kan 365 hari ya, bukan 100 hari ini. Pesta ultah pertama itu ya setelah bayinya 1 tahun kan umurnya. Kita udah tahu bahwa 1 tahun itu adalah 365 hari. Maka opsi 2 틀렸어요, 여러분. Boleh kita cek di mana, 여러분? Kalimat pertama. 네, perhatikan kalimat pertama. 아기의 첫 번째 생일 파티를 돌잔치라고 합니다. Pesta ultah 첫 번째, pertama kalinya agi, bayi. Jadi 첫 번째 itu pertama kali. Pesta ultah pertama kalinya si bayi 돌잔치라고 합니다. Ini disebut 돌잔치. Apa tadi 돌잔치? Pesta ultah pertama. Jadi salah kalau telah melewati 1 tahun. Jadi salah kalau telah melewati 100 hari. Next, 3번. 돌잡이에서 dalam 돌잡이, teman-teman sudah tahu ya, 돌잡이 ini adalah ritual ditaruhnya berbagai macam benda untuk mengetahui masa depan bayi dengan cara si bayinya nanti akan memegangnya. Jadi 돌잡이에서 dalam 돌잡이 부모가 orang tuanya si ortunya 아기를 위해서 물건을 잡습니다. ortunya mengambil atau memegang barang을 위해서 untuk agi bayinya. Yang memegang bendanya bayinya atau orang tuanya ya, 여러분? Bayinya ya. Jangan di opsi 3 mengatakan yang megang ini orang tuanya ya, 여러분. 를 위해서 itu untuk. Jadi dalam ritual 돌잡이 si ortunya memegang atau mengambil barangnya untuk si anak. Ini 틀렸어요. Nanti yang memegang barangnya langsung adalah bayinya. Dapatnya di mana, 여러분? 여기에서. 네. 그리고 lalu 아기 앞에 di depan bayinya 연필, 실, 돈, 마이크 같은 여러 가지 물건을 넣고. Jadi lalu jadi 그리고 lalu 아기 앞에 di depan bayinya 연필, 실, 돈, 마이크 같은 여러 가지 물건을 넣고 ditaruh berbagai macam barang, 같은 seperti mic untuk nyanyi itu, mic, 돈, uang, sil, benang, 연필, pensil, go, lalu 아기가. Nah, di sini penting sekali kan? 아기가 si bayinya. Ini aginya ini pelakunya ya, 여러분. 아기가 si bayinya 그 중에서 di antara benda-benda itu 한 개를 잡게 합니다. Akan memegang 한 개, 1 buah. 그 중에서 di antara benda itu. Jadi yang memegang itu siapa, 여러분? Yang memegang adalah bayinya, 여러분. Sedangkan di sini 부모가. Ini yang bikin salah. Oke, opsi 4. 사람들은 orang-orang 돌잡이를 통해 아기의 미래를 생각해 봅니다. Nah, artinya bagaimana, 여러분? Orang-orang 생각해 봅니다. 해보다 mencoba ya, rumus mencoba. Mencoba memikirkan di sini kita artikan memprediksi. Mencoba memprediksi 미래 masa depan 아기의 si bayi 를 통해 melalui 돌잡이. Ini 맞아요. 네. Dapatnya di mana? Kalimat terakhir, 여러분.
이것을 돌잡이라고 하는데 ini tadi disebut 돌잡이. 돌잡이에서 di dalam 돌잡이 아기가 잡는 물건으로 아기를 미래를 추측해 봅니다. 추측하다 artinya memperkirakan. Jadi 돌잡이에서 di dalam 돌잡이 tadi kemudian mundur ke belakang. 추측해 봅니다. mencoba memperkirakan 미래 masa depan 아기의 si bayi 물건으로 dengan menggunakan barang. 잡는 yang dipegang 아기 si bayi. Jadi misalnya nanti bayinya kok pegangnya pensil, oh berarti besok dia rajin belajar. Kok megangnya sil kan benang ya, oh berarti anaknya panjang umur. Megangnya kok don uang, oh pinter cari uang, jadi orang kaya. Megangnya mic, oh bakal jadi idol, penyanyi misalnya. Seperti itu ya 여러분. 네. 19번, 20번 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kata yang tepat pada penjelasan berikut. Jadi kita suruh mencari almazan ohi, kata yang tepat. Oke, mari kita artikan 여러분. 생산된 제품을 효율적으로 보관하거나 운반하기 위해 포장할 때 사용하는 기계입니다. sebenarnya ada kata kunci 여러분. 포장할 때 사용하는 기계. mesin, 사용하는 yang digunakan 포장할 때 ketika mengepak, membungkus. Di antara 4 opsi ini yang mana 여러분? Mesin yang digunakan ketika mengepak. Kata kuncinya cukup di sini kok. Bendingki, mesin bending. Mesin bending ini adalah mesin untuk pengepakan 여러분. Mesin bending ini mesin untuk pengepakan 여러분. Gambarnya seperti ini. Nih, jadi nanti barang yang di-pack itu di sini ditaruhnya berupa ada kardus gitu. Terus ini ada ini loh. Kayak tali yang keras dulu, biasanya warna ada yang kuning, hijau, nanti celak masuk ke sana itu. Nah, ini mesin bending seperti ini. Sedangkan opsi 2 kan jelas nggak nyambung ya, grinda. Opsi 3 junki drill, berlistrik. Opsi 4 hand trolley ya. Oke, 정답은 1번입니다. nih, artinya bagaimana? nih, adalah mesin yang digunakan ketika packing atau pengepakan. 기회 itu untuk nantinya yang di packing tadi itu bisa unban hada, dikirim, kona atau bukuan hada, disimpan. Jadi yang dikirim dan disimpan tadi apanya? Barang yang di packing tadi. 효율적으로 itu secara efisien atau efektif. Jadi mesin yang efektif ketika digunakan memaking barang yang nantinya akan dikirim atau disimpan. Apa yang di packing apa? Barang yang di packing itu di sini letaknya. 생산된 제품, produk yang telah diproduksi. Jadi mesin yang digunakan ketika packing produk yang telah diproduksi untuk kemudian nanti akan dikirim ataupun akan disimpan. 알겠습니까, 여러분? 네. Jadi ini secara efisien atau secara efektif. Mesin yang digunakan secara efisien ketika kita membungkus produk yang telah kita produksi, yang nanti bisa juga produk nanti akan untuk dikirim atau disimpan. 알겠어요. Tapi kata kuncinya yang ini, yang saya garis ini. mesin yang digunakan untuk packing, bending기. Next, 19번. 작물 재배하는 농자 중에서 주로 채소나 곡류를 심어 농사 짓는 땅입니다. Nah, 땅 itu tanah ya, tanah yang digunakan untuk bertani. Jadi 농사 짓다 itu bertani. Tanah yang digunakan untuk bertani yang menanam 곡류, biji-bijian, atau 채소, sayuran, juruh pada umumnya. Jadi ini adalah tanah untuk bertani yang untuk menanam biji-bijian atau sayuran pada umumnya. 농지 중에서 di antara area pertanian yang membudidayakan 작물, tanaman pertanian. Jadi 농지 중에서 di antara area pertanian yang membudidayakan tanaman pertanian pada umumnya ini merupakan tanah pertanian yang menanam biji-bijian atau sayuran dan sejenisnya.
Oke, jadi seperti itu ya Robun definisinya, dan ini memang agak sedikit membingungkan karena opsi 1 ini adalah nongjiang. Nongjiang itu adalah tempat untuk pengolahan industri pertanian ya Robun. Yang di situ terdapat fasilitas seperti ada tanah, alat-alatnya, ataupun ada juga ternaknya. Itu definisi di kamus seperti itu. Sedangkan cuksa ini adalah kandang, bat itu adalah ladang, non adalah sawah, ladang atau tegalan gitu ya. Nih, nah tadi yang ditanam adalah biji-bijian sama sayuran. Kalau sesuai definisi di kamus, ini adalah bat, ladang ya Robun. Coba kita lihat definisinya, sudah saya screenshotkan dari kamus yang saya cari. Nongjiang definisinya adalah ladang pertanian atau ladang perkebunan. Nih, ini adalah 땅기구 가축 등 농사에 필요한 것들을 가지고 농업을, artinya dari belakang adalah tempat yang mengolah 농업, industri pertanian. 가지고 yang memiliki, 가지다 itu memiliki, 필요한 것들, fasilitas-fasilitas yang diperlukan, 농사에 pada pertanian, 등 seperti 가축, ternak, kiku, alat untuk menggarapnya, tanah, dan lain-lain. Jadi gitu ya, di sini merupakan tempat pengolahan industri pertanian. Nih, itu bisa juga ada ternaknya ya Robun, gacuk. Oke, kemudian untuk keterangan berikutnya, sekalian ya di sini ada kuasuwon. Jadi kalau misalnya nanti muncul kuasuwon, kuasuwon adalah sakwa namuna benamu와 같은 과일 나무를 많이 심어 놓은 밭. Jadi kan kuasuwon itu artinya kebun buah ya. Maka di sini merupakan perkebunan yang ditanami pohon buah-buahan seperti pohon apel, pohon pir. Namanya juga kebun buah ya. Jadi biasanya tanamannya kalau nggak pohon apel, pohon pir, ya bisa juga pohon jeruk dan lain-lain. Kemudian kalau untuk definisi bat, yang artinya ladang atau padang, atau kalau bahasa istilahnya tegalan, 물을 담아 두지 않고 곡식이나 채소를 심어 농사를 지는 땅. Ya, karena definisinya menurut saya ini sama dengan yang soal tadi. Tanah pertanian yang ditanami sayuran atau koksik. Koksik itu biji-bijian, sama juga dengan mirip dengan gongyu tadi. Biji-bijian juga kan. Nih, sayuran atau biji-bijian yang tidak begitu banyak dialiri air ya. Kata kuncinya menurut saya karena di sini ada ini yang ditanami ini, maka jawabannya di bagian nomor 20 tadi adalah ladang gitu ya, karena yang ditanami ini 곡식이나 채소 sama dengan di nomor 20. Sedangkan yang untuk non sawah, nih non itu adalah 벼농사를 짓기 위해 물을 막아 가두어 놓은 땅. Tanah yang digarap dan dialiri air untuk menanam 벼농사, penanaman padi. Jadi kalau sawah itu lebih ke penanaman padi, tapi kalau ladang bisa sayuran, biji-bijian gitu. Maksudnya seperti itu. Nih, Akisnika, semoga bisa bantu teman-teman. 감사합니다 여러분. Maaf jika soalnya agak bikin bingung. 미안해요. Semoga penjelasan dari saya bisa membantu. Nih, 감사합니다. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. 안녕 여러분.